Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinarkan Basteri dari kelas 71 absen 15 ingin mempresentasikan tentang tugas IPA bab 5. A. Makhluk hidup atau benda mati. Bagaimana membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup, salah satunya menanggapi rangsangan dan bergerak. Tanah dan batu termasuk ke dalam benda mati. Namun, di permukaan batu atau di dalam tanah, mungkin saja terdapat makhluk hidup yang kasat mata. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita, dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernafas. 7. Menghasilkan limbah ekskresi. Serta 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Suatu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Suatu yang memiliki kehidupan disebut organisme. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan atau mengumpulkan energi akan mengandalkan gerakan. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Dapat terjadi namun hanya memerlukan satu induk saja. 4. Makhluk hidup menanggapi rangsangan. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. 6. Makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi, membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. B. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? 1. Klasifikasi. Klasifikasi atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan.
Misalnya, ketika kita mengunjungi minimarket untuk membeli pasta gigi, kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman maka, kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. Semua jenis barang dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. 2. Kunci klasifikasi. Untuk membuat klasifikasi, lebih mudah para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan berikut. A. Lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. B. Menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. C. Memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. D. Selalu memberikan hasil yang konsisten. Siapapun yang menggunakan ini, berarti semua ilmuwan di seluruh dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang permisi sama. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, di antaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. 3. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi memiliki dua pilihan di setiap cabang. Kunci ini dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. 4. Kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel. Kunci determinasi ini dapat dikotomi memuat dua pilihan ataupun terdiri atas banyak pilihan. Kunci determinasi format tabel disebut juga kunci. 1. C. Makhluk hidup beraneka ragam. 1. Urutan takson makhluk hidup. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok dari anggota kelompok tersebut. Dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut dengan takson. Urutan tingkat takson dimulai dari yang tertinggi ke urutan yang terendah, yaitu kingdom atau kerajaan atau regnum, phylum atau filum atau divisio, klasis, kelas, ordo, bangsa, familia, famili atau suku, genus, marga, spesies atau jenis. 2. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Terdapat berbagai macam pengelompokan makhluk hidup, namun yang paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera atau organisme tanpa membran inti sel. 2. Kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan sederhana. 3. Kingdom Fungi atau jamur. 4. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Dan 6 dan 5 Kingdom Animalia atau hewan. A. Kingdom Monera. Berikut ini adalah karakteristik umum dari Kingdom Monera. 1. Prokaryotik. 2. Tidak memiliki organel. 3. Mikroskopis. 4. Uniseluler atau multiseluler. 5. Memiliki dinding sel. 6. Memiliki DNA sirkuler. 7. Kosmopolit atau dapat ditemukan di mana saja. 8. Reproduksi secara vegetatif, membelah diri atau fragmentasi. Contoh dari anggota Monera adalah golongan bakteri dan alga biru Cyanobacteria. Perbedaan dari keduanya diantaranya adalah bakteri dapat reproduksi secara paraseksual, pertukaran materi genetis. Adapun alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. A. Kingdom Monera. Berikut ini beberapa jenis Monera dan perannya. B. Kingdom Protista.
Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Protista mirip hewan protozoa tersusun atas satu sel uniseluler, contohnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanosoma gambiens, dan Paramecium caudatum. C. Kingdom Fungi. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom fungi atau jamur memiliki ciri eukariotik, sel berupa hifah benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. D. Kingdom Plantae. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. E. Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiseluler, heterotroph, dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Ukuran hewan bervariasi dari yang berukuran mikroskopis sampai dengan yang berukuran besar. Kingdom Animalia atau lebih dikenal dengan kerajaan hewan mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Kesimpulan dari bab 5 adalah untuk pemahaman tentang klasifikasi makhluk hidup membantu saya memahami keanekaragaman dan kompleksitas kehidupan di bumi. Melalui klasifikasi, saya akan dapat mengidentifikasi dan memahami hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup, serta memberikan dasar untuk studi ilmiah tentang kehidupan di alam. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Tian karena telah membimbing saya dalam pelajaran bab 5 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.